tapi Nabi Khidir. Oke. Itu kan dia bisa menggabungkan dua dunia ini. Oke. Kayak gitu, menggabungkan dua paham ini kayak gitu. Jadi ada sintesisnya di situ. Oke. Kalau menurut gue sih gitu bang, tapi gue nggak tahu ya. Ini menggabungkan sisi yang berbeda nih, jadi satu. Jadi istilahnya ilmu, ya katakanlah kayak ilmu gaib ya. Ilmu gaib itu bisa didekati sebenarnya dengan sains. Kayak misalkan tadi kita naik gunung, kita naik gunung. Nah itu kan biasanya kita terdengar suara-suara aneh. Itu biasanya suara angin. Oke. Syariatnya. Secara material suara angin. Tapi secara hakikianya itu bisa jadi ada satu aktivitas gaib di situ. Oke. Yang kita belum tahu nih. Belum tahu. Karena untuk mendekati secara fisik kita kan ada mata. Betul. Ada indera mata, ada pendengaran, ya kan, ada penglihatan, terus ada penciuman dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kita mau melatih gitu kan. Tapi ada ilmu yang dunia gaib itu mungkin bisa didekati dengan tools-tools lain yang ada di dalam diri kita. Oke. Berarti ini menggabungkan sains dengan metafisika. Iya, cuman berbagi cerita, berbagi lewat cerita. Masih bersama gua Kurnia Panduwibowo dan teman gua Hilmi serta Christian. Mereka berdua adalah mahasiswa semester akhir ya. Semester 7 akhir nggak sih? Sangat akhir. Sangat akhir. Yang satu mahasiswa ITB, yang satu lagi mahasiswa dari Universitas Bakri. Nah, lu nggak tertarik sama yang dari Rusia itu? Lenin. Iya, Lenin. Iya. Lu nggak tertarik dengan Lenin? Republik. Ini nggak ditangkap kan gue? Ditangkap kan? Ya, gue juga ini juga sama dia. Apa? Tertarik juga. Lenin Sebagian pemikirannya bagus loh Lenin. Iya, Lenin juga good. Bagian Tertarik juga emang. Dalam segi apa lu tertariknya? Dari pahamnya? Sebagian ya. Atasannya juga kan si Babeng tuh juga. Siapa sih? Gue lupa. Atasnya Lenin? Ya, Marx. Sebenarnya lebih Marx sih. Istilahnya Hokage-nya lah ya. Babehnya. Hokage-nya. Kalau Lenin itu Juninnya. Iya. Dia kan salah satu yang meneruskan kan si Lenin kan. Yang mempraksiskan paham Marx itu. Iya, sampai mayatnya dia juga diabadikan kan. Ini omongannya berat banget masalahnya. Ini kita aman kan ya? Aman. Kan nggak menyinggung. Iya. Ya kan kita kan hanya berbahas tentang asumsi, terus juga nggak menyinggung satu sisi lain kan. Gue hanya dari sudut pandang kalian seperti apa. Karena biasanya kalau orang membaca buku dan membedahnya, biasanya adalah pahamnya itu mengikuti si pembaca buku itu. Itu udah pasti kan. Iya. Kayak lu masak, pasti lu ngikutin itu kan, si kokinya tersebut kan. Iya. Bener kan? Ada benarnya. Ya kayak gua baca Anting Tanah ya. Iya. Untuk Indonesia lu nggak ada? Indonesia belum sih. Ya buku Tanah Malaka belum baca gue yang apa? Yang Madilog tuh belum. Nggak tertarik juga. Kenapa? Itu kan Bapak Republik loh, disebutnya Bapak Republik. Nah, ya mungkin nanti lah ya. Nanti lah. Kenapa lu mengarahnya keluar? Padahal di Indonesia banyak loh yang bagus. Kalau gue sih bang, di dalam ada, di luar ada. Di dalam siapa lu? Di dalam ya Muhammad Hatta, Soekarno, terus pemikirannya Buya Hamka, Tan Malaka juga sebagian. Gimana Tan Malaka? Tan Malaka itu apa ya istilahnya? Itu dia sumber dia itu tokoh intelektual ya. Dia berhasil menggabungkan unsur komunisme dengan agama waktu itu. Menggabungkan unsur komunisme dengan agama, bahwa sebenarnya kalau misalkan beliau kan Islam. Kalau dari Padang juga dia kan? Iya, dari Padang. Beliau juga hafiz juga, Al-Quran juga, dan nggak mungkin dia ateis. Iya. Kayak gitu. Nggak mungkin dia ateis. Tapi kan pandangan yang berkembang di masyarakat selama ini kan komunis itu pasti ateis. Iya. Pasti logikanya kan gitu. Iya. Jadi itu salah. Ada logical fallacy kan. Logical fallacy di sini. Yang menjadi menarik dari Tan Malaka itu adalah ini bang, dia itu tadi dia bisa menjadi jembatan antara paham dari komunisme dengan Islam itu sendiri. Bahwa kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi tentang Islam, itu kiri banget sebenarnya. Ada kiri-kirinya. Kiri-kirinya nih ya. Ada kiri-kirinya. Mantap lah. Buku kiri lah. Iya, buku kiri. Jadi istilahnya
kalau misalkan mau dibedah ya pasti Islam juga mengadvokasi orang-orang miskin kan dulu kan pas waktu di Madinah, dan di Makkah dan di Madinah, terus habis itu dia ngebentuk satu ekosistem sendiri kan Nabi Muhammad dulu kan. Jadi mana yang nggak kiri? Gitu. Jadi dia tuh berhasil untuk istilahnya menjadi jembatan lah gitu di antara bahwa tetap dalam paham komunisme itu nggak semerta-merta Tuhan tuh dikesampingkan, tapi harus ada unsur lain, unsur ya spiritual. Makanya buku-buku tebelnya itu dia yang Madilog itu sebenarnya bicara cuma satu hal, apa? Bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu yang Maha Esa. Cuman bahasanya yang berbelit-belit. Iya, bahasanya berbelit-belit. Jadi 500 halaman kan? 500 halaman. Makanya orang puyeng bacanya. Pusing banyak. Apalagi kayak gitu, gak ada SPOK aja kan dulu kan. Bang Pandu sendiri udah baca Madilog berarti? Enggak, gue suka Tan Malaka itu dari beberapa cuplikan-cuplikan artikel karena gue penasaran dengan bahwa kenapa dia disebut Bapak Republik, cuma sejarahnya sedikit. Iya. Karena waktu itu kan dia ngasih pas waktu di Cina waktu itu kalau nggak salah dia ngasih surat ke Soekarno kan bagaimana untuk konsepsi. Oh iya, konsep gagasan Republik. Gagasan Republik. Itu kan platonis banget. Neoplatonian banget. Lu ngarah ke Plato ya? Lu mau karena jadi memang paham Republik kan awalnya dari situ. Lu mau jadi Plato baru? Enggak juga. Enggak, gua ini aja gua mah gitu. Gua penasaran lu engineering tapi suka bahas sejarah. Kan enggak nyambung, Bro. UKM-nya politik. Apa? Enggak nyambung loh, Bro. Lu kuliah jurusan ITB. Enggak, Bang. Jadi gini, Bang. Kalau misalkan engineering, kalau mentok-tok di engineering, kita nggak bisa ngelihat konstelasi. Kalau engineering kan kita pasti dihadapkan dengan ya konsultan project yang mana project itu juga menyangkut hajat hidup masyarakat yang dikenakan project itu. Ya kan misalkan kita mau bikin pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu. Ya, terus habis itu ketika kita melakukan proyek itu kan sangat berpengaruh ke hutannya, kemudian amdalnya, terus habis itu masyarakat di sana kayak gitu kan. Apakah masyarakat menerima? Kan kebanyakan masyarakat di kita kan masih menganggap kalau hutan itu sesuatu yang suci, sakral gitu. Iya. Kan karena emang hidup kita berdampingan. Nah, itu kan ketika hutan itu dicopot, ditebakin, ada sebab dan akibat dong. Ada sebab dan akibat. Gitu. Makanya di situ perlu orang engineering itu perlu belajar sisi yang lain untuk mengetahui itu. Apa batin? Faktor-faktor itu ya banyak sebenarnya. Dimensi budaya, dimensi sosial, dimensi batin juga. Metafisika? Metafisika ya boleh, bisa. Lu tertarik metafisika? Ya dikit-dikit lah. Meskipun saya juga belum terlalu ahli sih, belum terlalu paham juga sih metafisika. Lu suka metafisika? Metafisika yang ini kan kayak gaib. Lu percaya gaib itu ada? Enggak sih. Kenapa? Oh ya, menurut gue itu kayak sugesti gitu loh. Oke. Metafisik gitu. Pikir. Kayak contohnya apa sih? Bahwa benda jatuh itu bisa ada penyebabnya. Kayak apa sih kalau ini Charles Xavier yang di X-Men itu ya? Metafisik kan gitu. Iya. Sugesti aja sih kalau menurut Sugesti. gue. Tapi gue belum tahu, belum apa sih? Baca gitu. Baca juga lebih lanjut tentang itu kan. Jadi mungkin belum bisa komentar lebih lanjut juga gitu. Takutnya kan ngambil kesimpulan sendiri kan. Ya nggak apa-apa, tapi itu kan asumsi kan. Iya. Itu kan asumsi. Kalau asumsi nggak masalah juga. Ya kalau untuk sekarang sih emang nggak percaya kalau kayak gitu. Oh nggak percaya lu? Iya. Berarti semua itu bisa manipulasi lah. Bisa dimanipulasi bahwa apapun yang ada itu misalnya benda jatuh atau apapun itu bisa logisnya ada berarti kan? Logisnya syariatnya ada. Iya. Syariatnya ada. Itu kalau dengan sains kan? Misalnya kayak benda jatuh, gravitasi. Iya. Ya kan? Nah, sains bisa didekati. Nah, gue kalau menurut lu misalnya, kalau lu ada di tengah hutan misalnya naik gunung, terus mendengarkan suara-suara aneh atau melihat sesuatu yang kasat mata atau aneh lah menurut lu, itu menurut lu seperti apa dalam ilmu sainsnya? Bisa jadi kalau misalnya ngeliat sesuatu gitu ya, bisa jadi karena kita udah berjam-jam di tengah-tengah hutan gitu kan, terus ngaruh ke program tubuh gitu, jadi halusinasi ya biasanya. Iya, jatuhnya halusinasi gitu. Kayak di apa sih gurun gitu kan, apa namanya tuh istilahnya? Gue lupa lagi. Iya. Fata Morgana. Ngelihat oasis tengah-tengah gitu kan, itu kan salah satu contohnya lah kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti lu nggak tertarik ya dunia metafisika ya? Enggak sih. Enggak sih, gue ngeliat yang ada aja lah. Tapi kalau energi lu tertarik? Energi itu kan banyak bang, maksudnya dari dari misalkan tadi yang dibilang misalkan dari tai sapi gitu kan, terus bisa jadi listrik gitu, dikonversi jadi listrik.
Nah dalam dunia metafisik juga ada sebenarnya energi-energi alam yang kita belum bisa, belum kebuka nih gitu. Ini contohnya film Naruto nih. Iya, film Naruto. Mode Sage. Hunter misalkan. Mode Sage. Mode Sage gitu. Itu bisa jadi gitu. Bisa jadi kalau misalkan My Guy. Iya. Ya My Guy kan dia membuka apa pintu-pintu cakra gitu. Iya. Itu memang secara keilmuan kebatinan ada. Oh ada. Gitu. Sampai tingkat berapa? Ke-7 juga gerbang ke-7. Ke-8. Ke-8 kan enggak salah My Guy. Dia kan mati ke-8. Iya, maksudnya Iya. ke-8 ada gitu sampai tingkat itu. Maksudnya ilmu kebatinan itu kan kita kan dihadapkan oleh ilmu dalam sama ilmu luar ya. Oke. Ya kan. Kalau bahasa zaman dulu tuh Firaun itu terlalu materialis. Oke. Ya kan. Kalau Musa ini dia lebih ke kebatinan. Oke. Ya apa lebih ke dalam lah. Tapi lebih haidir. Oke. Itu kan dia bisa menggabungkan dua dunia ini. Oke. Kayak gitu. Menggabungkan dua paham ini kayak gitu. Jadi ada sintesisnya di situ. Oke. Kalau menurut gua sih gitu Bang, tapi gua nggak tahu ya. Ini menggabungkan sisi yang berbeda nih jadi satu. jadi istilahnya ilmu ya katakanlah kayak ilmu gaib ya. Ilmu gaib itu bisa didekati sebenarnya dengan sains. Kayak misalkan tadi kita naik gunung. Ya, kita naik gunung. Nah, itu kan biasanya kita terdengar suara-suara aneh. Itu biasanya suara angin. Oke. Syariatnya. Secara material suara angin. Tapi secara hakikianya itu bisa jadi ada satu aktivitas gaib di situ. Oke. Yang kita belum tahu nih. Belum tahu. Karena untuk mendekati secara fisik kita kan ada mata. Betul. Ada indera mata, ada pendengaran, ya kan, ada penglihatan, terus ada penciuman dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kita bawa melati, gitu kan. Tapi ada ilmu yang dunia gaib itu mungkin bisa didekati dengan terus lain ada di dalam diri kita. Oke. Berarti ini menggabungkan sains dengan metafisika. Iya, cuman itu kan mereka punya kedudukan masing-masing. Betul. Iya kan, ilmu gaibnya sendiri dan ilmu sains materialnya sendiri. Gitu. Dan kedua hal ini perlu dipelajari. Lu belajar dari mana tentang ilmu metafisika itu? Apa lu janjian anak fiction? Oh, bukan saya. Saya mah anak biasa aja. Anak biasa aja. Anak biasa aja. Tapi lu belajar dari mana itu ilmu seperti itu? Ya, pernah lah dulu. Pernah Pernah ngikut, bukan sekte siapa ya namanya ya. Ya, kelompok-kelompok gitulah. Sekte terlalu keras lah. Ya, kelompok-kelompok yang istilahnya fokus ke kebatinan lah. Oh gitu. Nah. Dulu SMA. Oh, dulu SMA. Cuman itu bukan bukan yang formil gitu Bang, bukan yang secara institusi bukan, tapi ya teman-teman yang punya perkumpulan lah ya. Oke. Terus habis itu kita pengen belajar tentang ilmu kebatinan. Oke. Oh, lu sempat belajar itu juga. Sempat belajar dan memang sempat dimasukin juga waktu itu. Apa dimasukin apa? Kan gini Bang. Konsepnya. Dibuka gerbangnya. Bang pernah nonton Death Note nggak? Enggak pernah. Belum. Lu pernah nonton Death Note? Belum ya? Jadi kalau di Death Note itu kan si Light Yagami bisa ngelihat dunia dunia monster itu. Iya. Karena dia ada pertukaran, ada transaksi di situ. Oke. Sama monsternya. Si siapa Ryuk ya kalau nggak salah namanya. Terus? Nah, di dunia kita pun sama. Oke. Jadi untuk kita bisa ngelihat dunia dunia jin misalkan, ya kita harus punya transaksi dengan jin itu. Agar supaya dibuka sesuatu. Agar bisa juga. Berarti bisa jadi apa? Bisa jadi si jinnya tuh masuk ke dalam diri kita. Oke. Berarti dia yang melihat. Berarti seperti kacamata tambahan. Kacamata tambahan. Berarti untuk melihat dimensi lain kayak gitu. Orang yang bisa tiba-tiba melihat sesuatu itu berarti bisa disebut ketempelan jin. Dalam dirinya ada jin. Itu yang ngebuka itu. Yang ngebuka itu. Sebenarnya kita nggak bisa ngebuka. Nggak bisa. Tapi karena kita ketempelan akhirnya bisa ngebuka. Berarti lebih tepatnya dialah jadi penerjemah kita. Iya, penerjemah terhadap dunia sana. Iya. Oke. Benar. Tapi aku nggak tahu ya kalau tingkatan Nabi Wali itu mungkin itu udah terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Ini nggak bahas yang itu ya. Itu terlalu jauh. Aku nggak tahu kalau misalnya keilmuan. Tapi kalau dalam alam Jabarut ya, misalnya alam jin yang kita kenal itu ya kayak gitu. Tapi lu pernah dimasukin? Pernah. Kebuka dan itu ngelihat real. Lihat real, oke. Lihat real ada namanya Wewe Gombel, Genderuwo itu ngelihat. Oke, gue jadi merinding. Datuyul dan sebagainya itu ada real, aku ngeliat dengan mata kepala sendiri. Nah, ngelepasnya gimana? Nah, itu biasanya dulu kan sebelum jadi ini, awal mulanya kan kita sebelum dibuka, sebelum dimasukin itu, kita puasa dulu. Oke, 40 puasa, hari? Enggak, dulu waktu itu cuman seminggu sih, karena penasaran ya. Berarti lu melakukan ritual tertentu? Ritual tertentu waktu itu. Ya puasa, terus habis itu sholat malam dan sebagainya, zikir dan sebagainya lah. Itu seminggu puasanya. Terus lu dimasukin?
Ya terus habis itu ketika mental gue udah siap, Baru dibuka. baru dimasukin itu. Oke, lu ngeliat tuh. Lihat. Nah, Awalnya kan nggak dibuka full Ah. gitu, cuman dibuka 1/4 lah ibarat kata dimensi-dimensi keberapa yang dibuka kan? dimensi ya. Oke. Nah, setelah dibuka dimensinya ngelepasnya gimana, Bro? Itu kan susah loh. Nah ngelepasnya itu waktu itu Puasa juga. dengan aku sendiri yang pengen. Oke. Ya lewat puasa itu. Puasa lagi ngelepasnya. Lewat puasa, terus habis itu lewat apa namanya? Intinya kan sebenarnya sugesti ya. Oke. Kita pengen lepas dan gini, intinya kita beribadah itu kan sebenarnya kita mempertajam sugesti Oke. sebenarnya. Pikiran lagi dong. Iya, jadi istilahnya kita pengen menihilkan, pengen ngusir si itunya, si jinnya itu ya bisa aja. Oke. Sugesti itu. Berarti semakin kita nggak memikirkan dia pun hilang. Iya. Ya. Nah, Lama-kelamaan ya, tapi iya, itu gradual. proses ya, kan? Proses. Pertanyaan gue, setelah lu melihat itu, apa yang lu rasakan? Nah, gue itu awalnya penakut bang, jujur aja. Terus? Awalnya gue parnoan orangnya. Terus? Kalau misalkan saat di rumah sendiri atau di suatu tempat yang gelap sendirian, atau misalkan gue di tempat yang misalkan di hutan atau di mana gitu, gue takut. Cuman ketika gue udah dibukain itu, gue tahu si alamnya seperti itu. Jadi rasa ketakutan itu menipis lama-lama. Iya, karena lu udah terbiasa, ibarat kata lu Nah. udah terbiasa ngeliat dia kan. Nah itu. Orang yang misalnya, sorry ya, maksudnya kita kan pasti takut. Wah, Iya. dia kakinya 3. Kita biasa ngeliat 2. Iya kan? Pasti kan kalau lama-lama kebiasa, lu Ya, jadi biasa. Jadi ya udah gitu kayak. Oke. Berarti ini nggak sih metodenya sama kayak hipnosis atau meditasi gitu kan? Sama. Oke. Sama. Contohnya kayak Sama. pas life regression gitu kan. Nah. Pas life regression kan gimana kita bisa ketemu sama kepribadian kita yang sebelumnya gitu. Oke, Ya, iya. internet ya. Iya dari kan kita ya. dikasih sugesti gitu kan, iya. disuruh ngapain bla bla bla, Iya, lama-lama iya. kita ketemu gitu. Berarti Mirip. Reinkarnasi. iya, kalau pas life regression emang kayak gitu kan. Objektifnya untuk kita ketemu sama reinkarnasi kita yang sebelumnya gitu. Tapi lu percaya bahwa reinkarnasi itu ada? Masih netral lah kalau gue. Tapi gue sepaham sama Hilmi sih. Emang itu ada metodenya kan dari Ada sugesti gitu yang Iya. sugesti yang kita buat gitu. Dan itu bisa dari apa aja loh, dari seluruh agama itu punya loh. Iya, memang gue tahu ada yang dari meditasi. Iya. Ya, Iya. meditasi kan termasuk puasa juga kan? Iya. Kayak apa sih? Kayak diet gitu kan. Itu ada hipnosisnya juga kan, Iya. meditasinya juga gitu. Puasa kalau di kita kan mungkin puasa ya. Tapi kan kalau puasa kan kita dari pagi sampai menjelang maghrib kan. Iya. Menjelang maghrib kan. Itu kan kita full nggak makan apa-apa Betul. ya kan. Nah kalau misalkan diet kan kita sebenarnya mengurangi sedikit demi sedikit. Betul, Iya. betul. Nafsu-nafsu yang, nah itu kan pelajaran yang mungkin nggak didapat di sains, Iya, tapi iya. itu didapat di alam kebatinan. Iya. Iya. Dengan dilakukan hipnosis atau meditasi Iya. itu kan jadi makin apa ya? Sugestinya makin kebuka. Semakin kuat juga kan Makin untuk kuat. ngelakuin. Gitu. Berarti intinya lebih ke antara kita dengan yang Maha Kuasa. Iya. Jadi intinya di situ adalah ya manusia tuh mengakui kalau dia tuh punya sesuatu yang dia pegang Oke. kayak gitu. Nah, lu berapa lama itu kebukanya? Nggak nyampe sebulan bang, itu bang gua bang. Nggak sampai sebulan. Nggak, Tapi kan dengan jangka waktu itu lu udah terbiasa dong ngeliat mereka kan. terbiasa. Jadi akhirnya ketika lu di suatu tempat ngeliat dia, oh ya udah, Iya. ya kan. Nah, kalau gua atau si Christian yang ngeliat, pasti takutnya setengah mati. Iya, karena mungkin baru gitu. Baru Iya, iya. tapi ketika udah sequence frekuensi ketemu gede lebih banyak, terus kadang biasa nggak hanya lewat mata ya Pak, penglihatan, tapi biasa pendengaran juga Oke. ya. Jadinya biasa aja. Berarti gue harus ralat ini ya, gue bukan nggak percaya hal gitu, tapi gue buat sugesti gue buat nggak percaya hal itu. Iya, jadi ketika lu nggak, jadi gue pernah nanya teman gue, ketika lu di suatu tempat, misalnya tempat itu, lu udah diceritakan bahwa tempat itu angker. Angker ya. Iya. Sugesti kita pasti tempat Iya. itu angker juga ya. Tapi ketika lu melewati suatu tempat, misalnya lu udah tahu angker, tapi lu biasa aja. Biasa aja, iya benar. Energi kita itu nggak bisa masuk ke sana. Tapi ketika kita mempercayai dia, energi kita yang diserap sama mereka. Nah, itu yang menjadi makanan mereka. Iya, lewat imajinasi akhirnya misalnya lu ngebayangin sosok apa gitu. Iya. Dia akan muncul seperti itu. Tapi ketika lu misalnya lewat tempat yang angker, lu memikirkan sesuatu yang positif, misalnya, gue pengen lihat cewek cantik, dia akan mengikuti. Seperti itu kan? Nah, kayak di Naruto aja bang, Rasengan misalnya. Iya. Kan itu kan Naruto mati-matian kan, sugesti sampai Bikin sugesti cakra di tangan iya, gitu. di tangan awalnya bola air Iya, ya. iya. Ini gimana nih? Terus dia terinspirasi sama kucing kan digini-giniin gitu kan. Terus habis itu ada tahap pertama, tahap kedua, tahap Oke. ketiga kan, sampai Jiraya Iya. ngasih tanda kan di sini kan, lu harus fokus konsentrasi kayak gitu. Saya sebenarnya mengumpulkan sugesti Iya. sebenarnya.
Berarti ketika kita di tempat yang seperti angker seperti itulah, sugesti lu yang harus bermain. Iya. Itu. Gimana Iya, cara kan? mau sugesti kita? Iya, gitu. kalau sugesti kita membayangkan hal-hal yang aneh, dia akan muncul. Tapi kalau membayangkan, oh gue pengen misalnya wanita pakai bikini, ya kemungkinan besar dia muncul seperti itu. Kayak bunsin lah ya. Kayak Berarti gue harus salat pernyataan gue tadi berarti. Iya, iya. Bukan nggak percaya sama yang itu, Nah. tapi nggak percaya kalau sugesti gue Iya. nggak percaya sama hal kayak gitu maksudnya. Sosok apa yang lu ngeliat yang paling mengerikan bagi lu? Wah, dulu tuh ini bang, gendruwo bang. Kenapa? Gendruwo. Jadi gendruwo tuh nggak 1-2, Oke. banyak. Masalah gini pak. Bentuknya beda-beda? Gue kan itu dulu di komplek ini ya, apa sih? Ada perusahaan. Perusahaan kan biasanya punya rumah dinas. Ya, oke. Ya kan ada rumah dinas yang udah lama lah, Iya. udah lama lah ya. Itu kan punya rumah dinas. Aku nggak mau sebut gue menyapa. Iya. Nah temanku di situ, tinggal di situ karena ayahnya Rumah dinas lah. rumah dinas ya. Saya sering main di situ, gue sering main di situ kan. Terus habis itu karena dia indigo juga ya kan. Dan di situ orang rumah-rumah di situ kan sepi banget kalau Oke. di situ ada taman ya kan, terus rumah-rumahnya ya kayak rumah-rumah zaman dulu sih sebenarnya. Peninggalan Belanda lah. Peninggalan Belanda, semi peninggalan Belanda lah gitu. Nah di situ kan kalau malam sepi banget dan ada pohon beringin dan segala macam. Waktu itu gue jalan tuh, kan udah dibuka. Pertama kali gue lihat itu bukan gendruwo, gue gombel Oke. dulu tuh. Jadi misalkan nih gue duduk di sini, terus sekitar 100 meteran di depan gue di taman itu, kan rumahnya deket taman kan. Itu ada sosok itu. Oke. Lagi ngeliatin gue, Terus? ngadep ke gue. Lu bisa berkomunikasi nggak? Nggak bisa waktu itu. Nggak gua. bisa. Karena gue dibukanya, gue cuman bisa dibuka doang. waktu itu. Oke. Belum bisa yang Berkomunikasi sampai. nggak bisa. Itu kan tahapan. Bang, Oke. dalam ilmunya kan. Terus habis itu gue disuruh jalan. Oke. Jalan. Nah di taman tuh kan ada apa sih kayak jembatan yang Oke. yang itu kan Iya, kayak ada iya. apa sih rumah-rumah kecil. Yang itu kan sebenarnya tembus. Iya. Ya kan. Nah pas gue lihat di situ itu nggak tembus, hitam gitu. Oke. Dan berbulu Terus? di situ. Untungnya ngadep situ. Oke. Orang si makhluk itu untungnya ngadep sebelah sono. Iya. Jadi saya cuma ngeliat, oh di sini ada bulu-bulunya nih. Wah banyak nih. Terus itu satu tuh. Jalan di dekat sana ada pohon beringin juga. Nah pohon beringin kan ada rumah kecil gitu kan, ada lubang kecil gitu. Di situ ada kelihatan hitam dari sananya hitam, matanya merah. Oke. Di situ. Saringan. Saringan kan, waduh. Uchiha aja nyari. Ujian klan gitu ya. Apa orang habis mabok? Oh. Oh hitam parah lah, hitam parah. Terus sampai udah di situ jalan, terus keliling lah, gitu, keliling ke kompleknya itu. Jadi lu pos ronda nih ceritanya? Ya, semi-semi lah. Oke, terus? Pas ronda kan. Gitu. Terus habis itu ya banyak ketemu sosok-sosok yang lain, pocong. Enggak, yang mengerikan. Oh, yang mengerikan. Yang mengerikan yang pernah lu lihat. Pocong. Kenapa? Kan bentuknya macam-macam dia. Jadi posisinya tuh gini, kita kan rumah dinas itu kan ada gang-gang gitu kan. Oke. Ya kan. Nah, waktu itu gue lewat sama satu gang, ke salah satu gang. Itu berbanyakan berlima waktu itu. Enggak, lu ngapain ke gang? Ya waktu itu kan keliling aja. Oke. Ya random aja loh. Ronda. Keliling aja waktu itu. Nah terus ada teman gue pada dibuka semua waktu itu. Oke. Temen gue pada dibuka semua. Terus ngeliat kan di salah satu gang itu ada pohon gede. Terus ada sosok ini lagi gini. Iya, terus? Mukanya hancur, matanya Oke. merah. Oke. Si kainnya itu Berumuran darah. enggak tanah Oke. semua Iya. di situ. Terus? Kita mau ini kan, kita mau ada yang berani ada yang enggak kan? Yang berani itu pada ayo sikat lah, kita paran itu istilahnya apa? Datengin lah, kita datengin. Oke. Kita datengin lah. Kita pengen datengin. Terus? 2 orang maju, saya sama teman saya Iya, satu. oke. Yang berani kan. Lainnya kabur aja, pada kabur semua gitu. Nggak Terus jadi akhirnya kabur juga lu? kabur juga akhirnya. Oke. Gitu. Percuma dong lu. Apa Ayo. Iya, cuman kan ya Artinya udah ngeliat gitu? Iya, ini udah ngeliat sosoknya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kayak gitu sih. Sebenarnya mereka kalau alam-alam gaib itu memang benar tadi apa ya? Mereka tuh akan datang bergantung sama ekspresi atau sugesti kita. Oke. Semakin kita sugesti jelek ya, masih menggunakan takut kita parno, pasti mereka semakin Muncul datang. gitu. Begitu pun juga di gunung. Saya di gunung alhamdulillah belum pernah yang Suka naik gunung juga? suka dulu suka. Tapi saya belum pernah yang sampai tersesat atau Iya. gimana ya dulu ya. Tapi yang pasti gini, yang saya pahami ya. Orang yang terbiasa tersesat di gunung, maksudnya Iya. dia dimasukin ke dimensi lain gitu ya. Itu saya ada kategorinya gini. Biasanya orang itu sombong, Iya, betul. serongpangan lah. Anggar jago gitu. Ya nggak jago, Nggak permisi lah. nggak permisi, sombong, terus ya urakan gitu lah Iya. ya. Norak gitu. Terus yang kedua dia takut, benar-benar takut. Takutan. Bener-bener takutan.
Iya, bener-bener dia sugestinya bener-bener kuat gitu. Dia Oke. takut. Gak takut. Salah satu di rombongan pasti ada yang kayak gitu. Iya. Gue pernah naik gunung juga. Waktu itu di pos pertama penjaganya bilang, kalau lu ke gunung itu bagaimana cara lu menyambut alam. Ketika lu udah menyambut alamnya udah nggak bener, lu akan nerima aja nggak bener. Iya pasti. Tapi ketika Itu lu refleks datang misalnya untuk wisata, rekreasi atau untuk berkomunikasi antara kita sama yang di atas, itu nanti akan dapat hal yang berbeda. Iya benar. Itu kerasa banget sih. Nah, lu kan punya podcast nih. Ah, Nah, ini berdua punya podcast nih. Christian podcastnya apa? Podcast organ juga tuh, ngobrol biar pintar. Ngobrol biar pintar. Iya. Oke, ngobrol biar pintar itu dalam hal apa? Ngasih awareness sih kalau tujuannya dari Oke. dibuatnya podcast ini. Apalagi kan fokus kita kan ke teman-teman minoritas gitu kan. marginal ya. Marginal. Oke, terus? Ya, Terlindas gak? ya, tindas dengan ada sistem ini. Oke. Ya contohnya kayak ini deh, teman tuli gitu. Oke, terus? Jadi teman tuli itu justru nggak mau dibilang tunanetra gitu. Iya. Iya ya. Karena kan Jadi lebih disebut apa dong? mereka lebih Senang disebut apa? teman tuli gitu. Oke, Tuli. teman tuli. Terus? Karena kan tunanetra itu kan secara apa ya, ilmiah itu kan netra itu kan ketidak apa ya, Tidak disabilitas. ketidak apa sih istilahnya, tidak kemampuan gitu. Oke. Padahal kan kalau teman tuli ini kan bukan tidak mampu gitu. Sebenarnya mereka juga punya bakat kok. Iya, mereka Terbatas punya tadi ya. Iya, terbatas. Terbatas, betul. Kemampuan mereka ada, tapi terbatas gitu. Salah satunya itu kan, dan banyak kan masyarakat umum yang nggak tahu kan kalau justru teman tuli itu nggak mau disebut sebagai tunanetra gitu. Oke. Lu lebih membicarakan itu. Iya. Berapa awareness orang itu. podcast lu? Sekarang sih baru jalan 2 episode, karena organ kita baru terbentuk bulan Juni kemarin. Oke. Jadi sebelum terbentuk sebagai organisasi, kita sebelumnya volunteer dari program peduli. Oke. Karena volunteernya masif, banyak kan, akhirnya dibentuk sebagai organisasi gitu. Jadi baru jalan gitu. Udah berapa episode podcastnya? 2 sih. 2. Bulan ini mau tag lagi. Oh, mau ngetik. Berarti gue sekarang collab sama 2 podcast dong? Nah, Bisa. Iya kan? Iya. Nah, lu sendiri podcastnya apa? podcast gua rebahan bangkit bang. Rebahan bangkit. Rebahan bangkit. Jadi Berarti bukan orang-orang malas dong? Kan habis rebahan kan bangkit, berarti bukan orang malas dong? transisi. Oh, transisi. Orang-orang transisi lah ya. Jadi rebahan bangkit itu kumpulan anak-anak ini sih, anak-anak apa? Ya mahasiswa yang punya keresahan, yang sering ngopi, gitu kan. Kita ngobrolin isu-isu di warung kopi. Terus kita ngerasa kalau ini sayang banget nih diskusi kita nggak didokumentasiin, kayak gitu. Berapa orang? Awalnya sih kita 3 orang. Terus? 3 orang. Terus Rekrut karena apa ya? Kita nggak ada open recruitment atau apa, tapi kita yang ada aja waktu itu. Yang ada aja kita bolehlah. Misalkan ya Abang baru kenal, kita baru kenal, terus kita mau ngajak podcast. Abang bisa jadi ini kita. Jadi Ngomongin kita nggak apa? ada Ngomongin apa? apapun, Ntar gitu. gue join lah. Apa? Join. Bisa. Ada tipsi kan? Oh, boleh. Berarti nggak spesifik, cuman keresahan apa? Keresahan tentang Keresahan aja? negara sih kebanyakan. Oh, berarti politik dong? Iya, politik ada, budaya ada, terus ekonomi dikit lah. Berarti lu dari oposisi? Enggak juga. Hah? Kita mah bisa dari banyak, bisa Enggak, dari kalau sama gue berarti lu dari segi oposisi. maksudnya? Iya dong. Maksudnya gimana? Iya, kalau dari elunya dari segi oposisi dong kalau ngomongin pemerintah. Iya. Iya dong. Iya. Iya nggak harus sih. Iya kan? Kita nggak mentok di oposisi doang sih. Cuman kita ngebahas aja. Ya berarti kan ini kan lagi berjalan nih kan, periode ini Pas lagi aja. berjalan. Berarti kan pasti ada yang nggak lu setujuin dong. Ada. Iya, pasti berarti lu jadi segi oposisi dong. Ya pasti masyarakat umum. Yang itu sebagai nggak bisa dikotomi gitu sih. Maksudnya jadinya gimana? Ya kita ngegerin tapi hal-hal yang baik kita juga apresiasi. Apresiasi. Jadi Oke. kita lebih cenderung Netral. Netral lah. Gitu. Ya gimana kamu rebahan lah. Oh, Gitu. berarti nggak bagus dong politiknya kalau begitu. Emang kita nggak ada maksud politik, cuman emang ngebahas aja. Yang lu kritik apa sekarang? Apa Meli Guslow? Enggak. Kalau kita kan awalnya itu kita ada 10 episode sekarang. Lu bisa. Podcast pertama tuh kita omnibus waktu itu. Ya, Meli Guslow. Meli Guslow. iya. Kritis soal Meli Guslow. Meli Guslow. Kita kritis soal Meli Guslow. Oh iya. Kita kritis soal Meli Guslow waktu itu. Terus kita berlanjut ke diskusi masalah ideologi. Ini kan Meli Guslow belum selesai nih. Ah. Nah, menurut lu Meli Guslow itu berpihak pada rakyat nggak? Berpihak pada rakyat nggak? Simpang siur loh, ini kan banyak banget loh. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Kalau rakyat kan oligarki juga rakyat. Oke. Iya kan. Jadi menurut lu? Terus
ya nggak berpihak pada rakyat marginal. Oh gitu. Kalau saya melihatnya. Dari segi mana lu lihatnya? Ini jadi kajian omnibus sih. Meli Guslo. Meli Slow. Meli Guslo. Iya, Meli slow. Kalau kami sih ngelihatnya kemarin ini sih Bang, si Meli Guslo ini. Kita ngelihat dari aspek hukum, terus kita ngelihat dari aspek keperpihakannya dia gimana, terus kita ngelihat dari aspek hubungan internasional juga. Betul. Maksudnya kita ngelihat gejala juga nih. Okay. Omnibus Law ini jangan-jangan bukan hanya karena faktor internal aja, tapi faktor eksternal juga mempengaruhi. Okay. Dan memang terbukti mempengaruhi. Kayak gitu. Lu melihatnya dari situ. Melihat dari situ. Nah dari, Secara umum ya. gue pengen lihat dari sudut ilmu politik nih. Gimana dari sudut politiknya tentang Meli Guslo itu? Ya sebenarnya dari proses awal dirancangnya RUU ini juga nggak beres gitu kan. Terburu-buru kah? Iya, diburu-burukan iya. Oh, diburu-burukan. Kan dari proses kalau rancangan juga nggak melibatkan kaum teman-teman yang ini kan yang di bawah. Yang di bawah yang merasa di Terdampak ya? Terdampak. Oke. Terutama teman-teman buruh kan gitu. Itu buruh juga advokasi terus loh. Iya. Dari awal proses perancangan undang-undangnya juga nggak melibatkan mereka kan. Mereka cuma melibatkan scholarship gitu. Tiba-tiba jadi. Scholar gitu maksudnya. Tiba-tiba jadi. Jadi gitu. Tapi emang dasarnya kepentingan juga kan. Tapi emang nggak sepenuhnya salah gitu. Ya sebenarnya salah. Untuk suatu pihak untuk mementingkan kepentingan mereka gitu. Apalagi partai politik kan. Iya. Emang dari UU nomor 2 ya. Dari definisi partai politik juga kan, partai politik adalah sekumpulan kelompok golongan yang mementingkan kepentingan partai politik mereka, baru warga gitu, masyarakat gitu. Iya. Jadi emang nggak salah, tapi secara moral salah gitu. Iya. Secara moralnya. Secara moral salah, karena kan partai politik kan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Betul. Ya. Penyalur. Sedangkan Meli Guslo Tapi kan balik lagi bahwa kepentingan mereka dulu baru ke bawah. Iya, dari definisinya dari kepentingan partai dulu baru yang dituliskan di UU nomor 2 itu. Iya. UU nomor 2 kalau nggak salah ya. Berarti Dewan Perwakilan Partai Bang, bukan Dewan Iya. Perwakilan Rakyat. Oh, atau seperti itu. tambahan gini, Dewan Perwakilan Rakyat Partai. Iya. Oke. Gitu. Jadi Itu baru bener. Yang komen-komen jangan protes-protes dulu. Iya. Baca dulu. Hmm. Yang ngapain dibaca dari proses awal perancangannya udah nggak beres gitu. Kemana lu ikut teriak-teriak di sana? Iya. Ikut. Mantap. Di mana di Sarinah? Di ini. Enggak, gue nggak di Sarinanya. Di mana? Itu yang dibakar kan. Gue yang arah masih di Tugu Tani, nggak sampai istana sih waktu itu. Oh, lu sampai istana. Nah, Sampai istana sih. pertanyaan gue adalah, gue sering mempertanyakan adalah ketika lu berteriak-teriak untuk aspirasi ya, kan kebanyakan gak dengar. Terus lu mau ngapain? Ya, kalau gue pribadi ya, lebih baik teriak-teriak tapi nggak dengar, tapi daripada nggak ngelakuin sesuatu gitu, Oh, gitu. apolitis gitu. Oke, Iya. apatis. Iya, apatis, apolitis gitu. Oke. Ya lebih baik kita ngelakuin sesuatu walaupun ujungnya nggak didengar gitu. Iya. Adakah cara lain selain itu? Banyak sih Banyak sih, lewat sosial media juga termasuk sih. Bukannya sekarang lebih bagus lewat sosial media ya? Lebih langsung tag ke orangnya jebret. Sebenarnya gini sih Bang, kalau UIT. enggak, kalau ya yang maksudnya gini, secara garis besar itu demo menyampaikan aspirasi itu salah satu metode. Oke. Metode paling ampuh sih. Salah satu metode untuk menekan sebenarnya. Iya, oke. Untuk menekan sebuah kebijakan supaya kebijakan itu dirubah. Ada Iya. perubahan. Salah satunya ya. Salah satu. Pemogokan, terus demonstrasi dan Iya. sebagainya. Salah duanya? Banyak metode sebenarnya. Oke. Kalau misalkan kita mau baca nih, kita ada kuliah advokasi dong. Kayak sosial media deh. Kalau kayak Iya. cuma teriak-teriak di sosial media kan Iya. dampaknya nggak terlalu signifikan gitu. Tapi influencer Influencer karena banyak pengikutnya kan mereka. Sedangkan kalau kita yang kayak bintang Doraemon itu? bintangnya Dia udah punya nama sebenarnya. ya itu punya nama kan, jadi ya kebantu juga. Tapi untuk kita yang masyarakat biasa lah gitu kan, teriak-teriak di sosial media doang juga Ya, enggak. siapa yang baca gitu? Siapa yang baca gitu? Paling cuma mutual kita gitu. Iya. Tapi buktinya Anjay tenar. Anjay. Anjay. Oh, Anjay gitu. penyanyi. Bukan, yang lu nggak tahu kasus Anjay. Anjay. Yang masalah Anjay dipermasalahkan. Oh, itu. Oh, kata Anjay Iya, itu. Oh. iya, itu tenar buktinya. Tapi akhirnya nggak di ini kan, nggak Iya. ditindaklanjuti juga kan. Tapi kan ceritanya dia tenar. Lu nggak mau buat cara kayak gitu? Iya, debatable sih itu masalahnya. Iya. Itu kan cara ya. Iya, Ya kan? iya. Cara itu kan ditentukan oleh ruang mana nih yang mau kita sikat nih, gitu kan. Itu kan ya itu maksudnya strategi. Oke. Mau dibikin viral, mau dibikin enggak juga. Iya. Pertanyaan gua ketika demo nih, Hmm. itu ditunggangin rakyat apa ditunggangin sesuatu?
ya emang banyak simpang siur sih kalau itu ditunggangin juga kan. Tapi ya secara garis besar kita ngeliat ini urgensinya sih. Tapi lu setuju gak sih ketika demo itu dibilang bahwa itu ditunggangin? Lihat faktanya dulu sih. Nggak bisa digeneralisir. Iya, nggak bisa. Bisa digeneralisir. Karena orang yang turun ke jalan tuh kan ada banyak kategorinya. Betul. Ada yang dia memang secara intelektual mengkaji, terus dia pengen turun akhirnya itu. Ada yang memang ngikut-ngikut doang, ngikut atmosfer. Ada yang memang dibayar untuk turun gitu. Jadi kita nggak bisa nggak bisa mengeneralisir seluruh yang ada, yang rame-rame sekarang itu terjadi secara settingan. Iya. Gitu. Tapi justru yang ngikut-ngikut demo gitu doang, ngikut-ngikut doang ya itu juga jadi ini cara kita untuk mengedukasi mereka juga kan akhirnya. Tapi bukan sulit bro, lu lagi demo lo edukasi. Nanti setelah itu kan. Oh nanti setelah itu. Nanti. Karena banyak kejadian bahwa dia ikut demo, tapi sebenarnya nggak tahu apa yang mau didemokan. Nah itu salahnya dari pokoknya lagi rame aja dia ikut. Dari orang-orang yang intelek lah. Dari yang ikut-ngikut demo, ngikut-ngikut doang, harusnya itu mereka yang di approach gitu. Dan mereka diedukasi lebih lanjut lagi apa yang salah dengan sistem ini segala macem. Tapi realitanya kan banyak ya mereka nggak di approach gitu, dibiarin aja gitu kan. Masalah dibiarin masa cair kan? Iya, buat ngumpulin momentum doang kan akhirnya kan. Nah, kalau saya ini Bang, ada perspektif lain. Apa? Tapi ya senada lah sama si Christian senada. Cuman kalau saya bayangin demo itu kayak lu lagi ibadah. Ya, lu lagi ibadah. Mau misalkan lu ke gereja atau misalkan ke masjid. Mau dikabul apa enggak? Itu kan lu nggak di awal di pintu masjid kan lu nggak di judgement kan. Betul. Manu segini. Iya. Pengetahuan lu segini gitu kan. Ya udah sholat aja. Analogi gue gitu. Jadi istilahnya ya memang perlu ada edukasi lanjutan setelah biar sholatnya itu punya makna atau biar ibadahnya punya makna. Begitupun juga dengan demo. Gitu. Jadi biar demonya kerasa nggak kosong lah gitu mereka kosong. Benar. Efektif nggak sih menurut lu demo untuk sekarang di kencangnya era media sosial ini? Ya efektif nggak sih, perspektif ya. Iya. Ya, balik lagi ke penting punya. Beberapa kali orang demo juga mengadvokasi lah istilahnya. Itu juga berhasil kok. Beberapa kasus ya. Terus untuk yang isu nasional nih, isu regional mungkin bisa lah. Tapi kalau isu nasional nih jadi tantangan sebenarnya. Soalnya bermain ini kan banyak. Kaum naga langit. Banyak. Kaum naga langit. Naga langit. Ya apa ya? Kaido. Okutsuki-nya lah. Okutsuki. Lu penggemar Boruto rupanya? Ya enggak sih sebenarnya, Naruto sih saya. Naruto. Nih lu kan dibilang-bilang kan mirip ini ya, Budiman Sujatmiko. Wah itu Ardhito, ada yang bilang Ardhito, ada yang bilang Budiman, Pak. Tapi mudanya mirip Budiman loh, Budiman Sujatmiko. Iya, mirip banget. Gue lihat pas Budiman Sujatmiko waktu tahun 98 tuh gue pas ketemu lu gue bilang, ini kok mirip Budiman, gue bilang. Tapi lu ada ketertarikan mau masuk partai nantinya? Enggak ada. Kan bikin partai sendiri. Iya, bikin partai sendiri. Enggak ada pokoknya. Untuk 2000 berapa? Kalau partai sih enggak sih. Soalnya saya melihat saya tuh mengibaratkan negara itu kayak tubuh kita. Harusnya ya. Maksudnya tubuh itu kan punya organ-organ. Ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, ada usus. Berarti semuanya bergerak. Semuanya bergerak berdasarkan fungsi dan perannya. Masing-masing. Fungsi dan perannya. Berarti lu sama si Christian nggak akur dong? Dia kan dari sisi politik, lu dari sudut yang berbeda. Maksudnya? Nggak akur gimana? Pola pikirnya. Dia dari segi politik, lu dari segi yang berbeda kan? Iya kan ini perspektif, masalah perspektif aja. Jadi akur enggaknya ya nanti sih sebenarnya. Nanti. Maksudnya akur enggaknya tuh ya relatif ya. Iya. Relatif. Kan perbedaan pandangan juga. Iya, betul. Nah, juga. Terakhir gue pengen nanya untuk penutupan, ke depan lu mau jadi apa? Gue nih. Ya yang tadi gue awal bilang mengadvokasi kaum tertindas lah. Iya. Tapi ya nggak harus dengan join partai segala macam. Jadi dari bawah juga join dengan LBH. Iya. Lembaga hukum. Iya, CSO gitu, civil organization gitu. NGO ya. Gitu, NGO gitu. Ya, gue juga nggak mau jadi ini sih, jadi apa sih? Idealis. Iya, gimana ya? Gue terbuka buat semua ini sih, semua pemikiran, pandangan segala macam gitu. Untuk saat ini. Open minded ya. Iya, saat ini juga. Untuk saat ini. Tapi nggak tahu ke depan ya. Iya, tapi ya jangan sampai lah. Melenceng-lenceng lah. Gue tujuan podcast ini adalah gue pengen adalah jejak digital. Suatu saat gue pengen ketika lu nanti 10 tahun ke depan atau
si Hilmi berapa tahun ke depan untuk sudah menjadi orang, gue lah jadi orang yang pertama. Oh, ya kan, orang pertama yang mendokumentasikan ini ya kan. Dan gue bisa buka ini loh. Si Christian waktu itu ngomongnya begini loh. Licik juga ya. Gak licik ya, karena bercanda bang. Nah, semoga yang gue nggak melenceng. Semoga melenceng. Karena tujuan gue berbagi cerita adalah seperti itu. Gue pengen mendokumentasikan sesuatu hal lewat obrolan, karena obrolan itu bagi gue tuh ada hikmah yang bisa dipetik. Seperti itu. Ke depan lu gimana, Pak Budiman KW? KW 9999. Lu mau jadi ke Budiman nggak? Yang sekarang? Enggak sih. Lu Ya ini gini sih bang. Kan selama perjalanan gue itu ya di dunia literasi lah. Berkutat di situ aja sebenarnya. Ya meneliti, sesuatu, mengamati, terus menulis, terus diskusi, terus habis itu ya bikin bikin gerakan dan sebagainya kayak gitu ya mungkin nggak beda jauh dengan Christian ya, maksudnya saya pengennya di dunia itu gitu. Tapi kenapa jadi ya penulis menulis buku gitu, kayak misalkan peneliti kayak gitu, nggak akan jauh-jauh dari situ, advokasi kayak gitu. Nyesel nggak masuk engineering? Ada nyeselnya, yang bukan nggak nyesel sih, maksudnya logika engineering itu saya dapat banget gitu, maksudnya ada logika engineering yang bisa saya terapkan ternyata di dunia sosial. Iya, tapi kan waktu itu kan gue pernah ngobrol sebelum buat podcast ini, kan gue ngobrol sama dia nih. Gue nanya, lu kenapa waktu itu ngambil engineering? Dia rupanya dari buku loh, bahwa efek buku tuh luar biasa juga kan? Iya, karena pada saat itu mungkin saya belum tahu realita yang lain gitu. Saya nggak tahu realita yang lain gitu. Jadi ya pada itu pengen ya gimana, anak SMA lah bang, tahu bang. Maksudnya engineering pengen karena di situ saya bisa belajar mengeksplorasi lebih jauh terkait minat saya di fisika waktu itu ya kan. Cuman ternyata semakin kesini di mahasiswa ikut organisasi, dapat beberapa pandangan perspektif, ternyata ada hal yang lebih menarik nih. Oke. Nah, untuk lu mau ngasih sesuatu buat pendengar tentang pentingnya baca buku? Lu duluan. Gue deh. Ya, untuk teman-teman ya, rajin-rajin lah baca buku itu. Dari buku kan kita dapat wawasan baru juga kan. Betul. Tapi juga jangan semerta-merta kita ngambil semua yang dari buku itu. Ambil juga dari referensi dari buku lain juga gitu kan. Soalnya kan nggak ada kebenaran yang absolut kan. Iya benar. Kayak gitu sih. Oke benar. Dari lu apa? Kalau gue sih baca buku itu harus. Iya. Tapi ilmu itu bukan hanya dari buku. Alam ya kan, aktivitas manusia, kalau aktivitas kebatinan pribadi itu juga berliterasi sebenarnya. Oke. Terima kasih untuk Christian dan Hilmi atas berbagi ceritanya. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat bagi pendengar. Yang baik bisa diambil, yang jelek ya udah terserah lu deh mau ngapain. Jadi bacalah buku. Bagian dari Passionate Network. Part of Passionate Network.